Jangan kendarai mobil itu. Teriak seorang pemulung tua yang berlari menerobos gerbang rumah mewah di tengah hujan deras. Wajahnya kotor, bajunya robek, tapi matanya menyimpan ketakutan yang nyata. Tak ada yang percaya dengan ucapannya, menganggapnya hanya manusia sampah yang mencari perhatian saja. Namun detik berikutnya, seluruh ucapannya justru mengungkap rahasia besar tentang pengkhianatan, cinta, dan balas dendam. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak videonya hingga akhir. Namun, sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai ceritanya. Hujan baru saja reda pagi itu, menyisakan genangan di jalanan kota yang sunyi. Di antara rumah-rumah megah dengan pagar tinggi dan taman tertata rapi, seorang pria tua berjalan pelan sambil memanggul karung lusuh di punggungnya. Namanya Pak Rano, usianya 55 tahun. Tubuhnya kurus, bajunya penuh tambalan, dan tangannya hitam karena lumpur dan karat. Tapi di balik tatapan letih itu, ada keteguhan yang tak bisa diukur dengan rupa. Setiap langkahnya membawa suara gesekan sandal butut yang menyentuh aspal basah. Sesekali ia berhenti di depan tong sampah besar, mengais botol plastik, kaleng, atau kertas bekas. Itulah yang memberi makan dirinya setiap hari. Namun pagi itu, langkahnya terhenti di depan salah satu rumah paling megah di komplek itu. Gerbang besinya tinggi dan berwarna hitam pekat, dihiasi ukiran emas yang berkilau terkena sisa air hujan. Pak Rano memandang sebentar, merasa kagum sekaligus asing. Dunia di balik pagar itu bukan dunia untuk orang seperti dirinya. Tapi di sisi kiri rumah itu, ada tempat sampah besar. Ia mendekat perlahan, berharap menemukan beberapa benda bekas yang bisa dijual. Tepat saat ia membungkuk, telinganya menangkap suara samar dari balik tembok. Suara seorang wanita muda, lembut namun penuh ketegasan. Pastikan rem mobilnya benar-benar putus. Aku tidak mau gagal. Langkah Pak Rano terhenti. Ia mengangkat kepalanya, menatap celah kecil di pagar itu. Suara itu disusul oleh suara pria lain, berat dan rendah. Tenang saja, malam ini semuanya akan beres. Besok pagi dia tidak akan pernah sampai ke kantor. Degupan jantung Pak Rano seketika berpacu. Ia berusaha memastikan pendengarannya. Melalui celah pagar, ia melihat dua orang berdiri di sisi garasi. Seorang wanita muda berusia sekitar 25 tahun, rambutnya terurai rapi, mengenakan gaun rumah berwarna putih lembut. Di depannya, seorang pria berusia sekitar 29 tahun, tampak gagah tapi matanya tajam seperti ular. Mereka berbicara serius, dan dari cara wanita itu menggenggam tangan pria itu, terlihat jelas bahwa hubungan mereka bukan sekadar kenalan biasa. Hanya beberapa kalimat yang keluar dari mulut mereka, tapi cukup untuk membuat dada Pak Rano sesak. Ia mendengar nama seorang pria disebut di antara bisikan itu. Arga. Sang suami, katanya. Seorang CEO muda yang dikenal kaya raya dan dermawan di komplek itu. Pak Rano mundur perlahan, menahan napas agar tak terdengar. Kata-kata yang baru saja ia dengar bergema di kepalanya. Rem mobil diputus. Suami akan mati. Ia tahu, sesuatu yang mengerikan akan terjadi. Namun langkahnya goyah. Ia memandang karung di punggungnya, lalu kembali menatap gerbang megah itu. Dalam hati kecilnya muncul satu pertanyaan yang terus menggema. Siapa yang akan percaya pada seorang pemulung seperti dirinya? Ia pernah diusir hanya karena berdiri di depan gerbang rumah orang kaya. Pernah dicaci karena dianggap mencuri besi tua. Pernah ditendang hanya karena duduk terlalu lama di depan toko. Bagaimana mungkin ada orang percaya kalau seorang pemulung datang membawa kabar bahwa akan terjadi pembunuhan? Hujan kembali turun rintik-rintik. Pak Rano berjalan menjauh. Tubuhnya menggigil. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jika ia diam,
nyawa orang lain mungkin melayang. Tapi jika ia bicara, ia bisa dituduh gila, difitnah, bahkan dipenjara. Malam itu, di bawah jembatan tempat ia biasa tidur, Pak Rano duduk memeluk lutut. Air menetes dari atap seng bocor, menimpa karung berisi botol yang menjadi bantalnya. Angin berhembus dingin, tapi pikirannya jauh lebih dingin dari udara malam. Ia menatap kosong ke arah jalan basah di depan, sementara kata-kata wanita itu terus terngiang di telinganya. Pastikan rem mobilnya benar-benar putus. Suara itu membuat matanya sulit terpejam. Dan di tengah malam panjang itu, Pak Rano tahu satu hal pasti. Besok, ia harus kembali ke tempat itu. Apapun risikonya. Pagi berikutnya, langit masih muram, seolah enggan menyingkap cahaya. Pak Rano sudah terjaga sejak subuh. Ia tidak sempat sarapan, hanya meneguk air hujan yang ia tampung semalam. Langkahnya pelan, tapi pasti, menuju komplek elit tempat rumah megah itu berdiri. Setiap meter yang ia lewati terasa seperti beban, bukan karena karung di punggungnya, melainkan karena hati yang terus berdebar. Ia tahu, yang akan ia hadapi bukan sekadar tembok tinggi atau satpam galak, tapi kenyataan bahwa ia mungkin tidak dipercaya sama sekali. Ketika sampai di depan rumah itu, gerbang hitam dengan ukiran emas masih tertutup rapat. Pak Rano berdiri di seberang jalan, berpura-pura mencari botol di taman kecil di sisi jalan agar tidak terlihat mencurigakan. Dari kejauhan, ia memperhatikan gerak di dalam rumah. Beberapa pelayan tampak mondar-mandir di halaman. Seorang satpam berjaga di pos kecil dekat gerbang. Suasana tampak tenang, terlalu tenang bagi rumah yang menyimpan rencana kematian di dalamnya. Pak Rano menggenggam ujung karungnya. Napasnya berat. Ia memutuskan untuk menunggu, berharap bisa melihat pria yang bernama Arga itu keluar rumah. Tapi baru setengah jam berlalu, satpam rumah itu keluar dan menatap curiga. "Pak, ngapain di sini? Ini bukan tempat untuk ngais sampah." "Ya." Suara itu keras dan dingin. Pak Rano hanya menunduk, berusaha menjelaskan dengan sopan. "Saya cuma mau nyari botol, Pak. Gak ganggu siapa-siapa." Namun satpam itu mendekat. Wajahnya menegang. "Pergi, Pak. Kalau gak, saya laporin." Pak Rano mundur perlahan. Matanya menatap gerbang yang kini terasa semakin tinggi dan tak tersentuh. Ia melangkah menjauh beberapa meter, berhenti di bawah pohon besar di ujung jalan. Dari sana, ia masih bisa melihat bagian depan rumah dengan jelas. Detik demi detik berlalu. Burung-burung mulai berkicau. Tanda pagi beranjak menuju siang. Dan saat jarum jam hampir menunjuk pukul 9, suara mesin mobil terdengar dari balik pagar. Gerbang itu perlahan terbuka. Mobil hitam mengilap muncul dari dalam. Di balik kemudi, seorang pria muda dengan kemeja putih dan dasi biru tampak bersiap berangkat. Wajahnya tenang, tapi penuh wibawa. Pak Rano tahu, itulah Arga, pria yang akan menjadi korban rencana keji itu. Tanpa berpikir panjang, ia berlari dari bawah pohon, menerobos genangan air di jalanan. "Pak, jangan kendarai mobil itu!" teriaknya keras sambil melambaikan tangan. Satpam sontak bereaksi. "Hei, jangan ganggu tamu saya." Tapi suara Pak Rano memecah suasana, menggema di antara rumah-rumah megah yang berdiri seperti raksasa diam. Mobil itu berhenti. Kaca jendela turun perlahan. Dari dalam, Arga menatap dengan ekspresi terkejut dan sedikit bingung. "Kenapa, Pak?" tanyanya. Pak Rano menelan ludah, suaranya gemetar tapi tegas. "Jangan kendarai mobil itu, Pak. Remnya sudah dirusak." Satpam langsung menarik lengan Pak Rano kasar. "Omong kosong. Lepas dari sini, atau saya panggil polisi." Namun Arga mengangkat tangan, menghentikan satpam itu. Tatapannya masih tajam ke arah Pak Rano. "Apa maksudmu? Rem dirusak? Siapa kamu sebenarnya?" Pak Rano menunduk, lalu perlahan mengangkat pandangan. "Saya, pemulung, Pak. Tapi saya dengar sendiri percakapan semalam. Ada seorang wanita muda dan pria yang bilang mau memutus kabel rem mobil Bapak. Saya lihat dari pagar rumah ini." Arga terdiam. Suara angin menembus celah gerbang,
membawa aroma tanah basah. Ia tahu mobil itu baru saja diservis 2 hari lalu, dan tak ada tanda-tanda aneh. Tapi mata tua di hadapannya tampak jujur. Kebingungan tergambar jelas di wajahnya. "Kalau kamu benar," kata Arga akhirnya, "bagaimana caranya membuktikan itu?" Pak Rano memandang mobil itu, lalu menatap Arga dengan mantap. "Biar saya yang buktikan. Izinkan saya mencoba mobil itu, dan Bapak akan lihat sendiri." Satpam hendak protes, tapi Arga menggeleng pelan. Ada sesuatu di suaranya yang membuatnya ingin tahu. Dengan langkah pelan, Pak Rano masuk ke dalam mobil. Tangan tuanya bergetar saat memegang setir. Ia menarik napas panjang, menatap Arga di luar jendela. "Kalau benar, berarti saya masih diberi kesempatan untuk menyelamatkan seseorang hari ini," ucapnya lirih. Arga hanya mengangguk kecil. Mobil perlahan melaju ke depan. Beberapa meter pertama terasa normal. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh dari bawah kap. Asap putih mengepul dari mesin, diikuti dengan suara keras seperti besi patah. Dalam sekejap, mobil itu kehilangan kendali. Roda berputar liar, dan sebelum menabrak pohon di tepi jalan, Pak Rano melompat keluar sekuat tenaga. Benturan keras membuat semua orang berteriak. Satpam panik. Arga berlari ke arah mobil. Wajahnya pucat. Mobil berhenti setelah menabrak batang pohon besar. Asap mengepul, alarm berbunyi, dan bau bensin tercium kuat di udara. Pak Rano terbaring di aspal, lututnya berdarah, tapi ia masih sadar. "Sudah saya bilang, Pak," katanya pelan, menatap Arga yang kini menatapnya dengan wajah syok dan tak percaya. Di momen itu, Arga sadar. Kata-kata pria tua yang kotor dan lusuh itu baru saja menyelamatkan nyawanya. Asap putih masih menari di udara, menyelimuti halaman depan rumah itu. Beberapa warga kompleks berdatangan, menatap dengan mata penuh tanya. Mobil hitam mewah milik Arga kini penyok di bagian depan. Kaca pecah, dan bau oli terbakar menyengat hidung siapapun yang mendekat. Arga berdiri terpaku. Napasnya tersengal. Ia baru saja menyadari betapa tipis jarak antara hidup dan mati. Hanya beberapa detik yang memisahkan dirinya dari maut. Sementara itu, di tepi jalan, Pak Rano duduk dengan lutut berdarah. Keringat bercampur debu menetes dari dahinya. Namun sorot matanya masih tajam, menatap mobil yang nyaris merenggut nyawanya sendiri. "Bapak tidak apa-apa?" tanya Arga cepat, membungkuk memeriksa luka di tangan Pak Rano. Pemulung tua itu hanya tersenyum tipis. "Cuma lecet, Pak. Yang penting Bapak selamat." Satpam mendekat, wajahnya tegang. "Tuan, saya tidak tahu kenapa mobil itu bisa begitu. Saya sendiri yang bantu memarkirkannya semalam." Arga tak menjawab. Ia membuka pintu mobil yang sudah ringsek, memeriksa bagian pedal dan dashboard. Tangannya gemetar saat melihat kabel di bawah pedal rem yang terputus rapi, seperti dipotong pisau. Suasana hening seketika. Hanya suara alarm mobil yang masih berbunyi lirih. Arga menatap kabel itu lama, lalu menoleh ke arah Pak Rano. Tatapan mereka bertemu. Dalam diam, kebenaran perlahan terungkap. Ia memanggil mekanik langganan dari bengkel resminya. Tak lama, seorang pria berseragam datang membawa peralatan. Ia memeriksa bagian bawah mobil dengan senter. Beberapa menit kemudian, wajahnya berubah pucat. "Pak, kabel rem utama dipotong dengan alat tajam. Ini bukan rusak biasa. Ini sabotase." Kata itu membuat udara di sekitar terasa lebih berat. Sabotas, sebuah kata yang hanya didengar Arga di berita atau film, kini menjadi bagian dari hidupnya sendiri. Ia berdiri mematung di depan mobil yang hancur, lalu menatap rumahnya. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh. Dari jendela lantai 2, tirai kamar istrinya terlihat sedikit bergerak, seperti ada seseorang yang mengintip dari baliknya. Namun ketika Arga menatap lebih lama, bayangan itu menghilang begitu saja. Ia memanggil Satpam lagi. "Di mana Nyonya?" Satpam menjawab ragu. "Tadi pagi saya lihat beliau di dapur, Pak. Tapi setelah itu, saya tidak tahu." Arga meraih ponselnya, menekan nomor istrinya. Nada sambung berulang kali terdengar, tapi tak satu pun dijawab.
Hatinya mulai terasa gelisah, bukan hanya karena mobilnya, tapi karena sesuatu dalam dirinya berkata bahwa ini bukan kebetulan. Polisi datang tak lama kemudian. Dua petugas berseragam mulai memeriksa lokasi. Salah satu di antaranya, seorang pria parubaya dengan mata tajam, bertanya, "Siapa yang pertama kali tahu kalau ini sabotase?" Arga menunjuk Pak Rano yang duduk di trotoar. "Beliau, pemulung ini yang memperingatkan saya. Kalau bukan karena dia, mungkin saya sudah mati." Polisi menatap Pak Rano dengan tatapan curiga. "Bagaimana Bapak bisa tahu?" Pak Rano menjawab perlahan, dengan suara serak tapi tegas. "Saya dengar sendiri semalam, Pak. Ada dua orang bicara di halaman samping rumah ini. Seorang wanita muda dan pria. Mereka bilang, rem mobil akan diputus supaya suaminya tidak sampai ke kantor." Polisi saling berpandangan. Salah satunya mencatat dengan cepat di buku kecil. "Bisa Bapak ceritakan lebih rinci?" Pak Rano mengangguk. Ia menjelaskan setiap detail yang ia dengar dan lihat. Tentang suara wanita itu, tentang caranya memerintah pria itu, bahkan tentang kata, "Arga," yang disebut dengan jelas. Arga mendengarkan dalam diam. Semakin lama, wajahnya semakin pucat. Sebab semua yang diceritakan pemulung tua itu terasa terlalu nyata, terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Salah satu polisi lalu berbisik kepada Arga, "Kami akan selidiki lebih dalam, Pak. Untuk sementara, jangan keluar kota dan jangan biarkan siapapun menyentuh kendaraan atau garasi rumah." Arga mengangguk tanpa kata. Ketika para petugas pergi, ia menatap kembali ke arah Pak Rano. "Pak," suaranya bergetar. "Terima kasih. Saya tidak tahu harus bilang apa. Tapi saya berutang nyawa pada Bapak." Pak Rano hanya tersenyum kecil. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya, Pak. Kalau saya diam, mungkin sekarang Bapak yang jadi korban." Angin sore bertiup pelan, membawa aroma bensin yang mulai pudar. Namun di hati Arga, badai baru saja dimulai. Ia menatap rumah besar itu, tempat yang selama ini ia anggap paling aman, kini terasa seperti kandang jebakan. Dan yang membuatnya semakin gelisah adalah kenyataan bahwa sang istri belum juga pulang. Sementara jejak kecurigaan mulai mengarah kepadanya. Sore itu, langit berubah muram. Awan tebal menggantung di atas perumahan elit, dan angin bertiup membawa hawa dingin yang menusuk. Arga berdiri di depan rumahnya, menatap pintu besar yang biasanya menyambutnya dengan kehangatan, kini terasa asing dan mengancam. Ia baru saja selesai berbicara dengan polisi yang berjanji akan kembali besok pagi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Namun satu hal membuat dadanya berat. Istrinya, Nadia, masih belum pulang. Ponselnya tak aktif, mobilnya masih di garasi, dan semua pelayan mengaku tidak tahu kemana nyonya rumah pergi sejak siang. Pak Rano masih duduk di teras depan, lututnya diperban seadanya. Meski tampak lelah, pandangannya tetap waspada, seolah firasatnya mengatakan bahwa bahaya belum berakhir. Sesekali ia menatap ke arah jendela lantai 2 yang tirainya sedikit bergerak. "Pak, saya lihat ada bayangan di sana sejak tadi," katanya pelan. Arga mendongak. Di balik tirai kamar, samar-samar terlihat siluet seseorang bergerak cepat, lalu menghilang. Arga segera berlari masuk, menapaki tangga marmer putih dengan langkah panjang. Suara sepatunya bergema di dalam rumah besar yang tiba-tiba terasa sunyi. Pintu kamar terbuka dengan keras. Kosong. Tak ada siapapun. Hanya aroma parfum khas istrinya yang masih melekat di udara. Di atas meja rias, ada cermin besar yang sedikit retak di sudutnya, dan di bawahnya berserakan beberapa kertas. Arga memungutnya satu persatu. Ada beberapa catatan keuangan perusahaan, dan sebuah kartu akses yang seharusnya tersimpan di laci pribadinya di kantor. Dadanya mulai sesak. Ia meraih telepon rumah dan menghubungi sekretarisnya di perusahaan. "Lina, tolong cek laporan keuangan kita minggu ini. Ada yang aneh di rumah. Aku ingin tahu siapa yang terakhir kali mengakses ruang direktur." Suara dari seberang terdengar gugup. "Pak, izin melapor. Ada transaksi besar yang tidak tercatat di sistem utama. Seperti ada transfer saham pribadi atas nama Nyonya Nadia." Arga terdiam.
Tangannya bergetar. Ia memejamkan mata sejenak, menahan napas yang terasa berat. Semua potongan puzzle mulai menyatu. Istrinya, percakapan yang didengar pemulung, sabotase di mobilnya, dan sekarang, pemindahan aset perusahaan. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Langkah cepat, tergesa, seolah seseorang berusaha pergi tanpa diketahui. Arga segera turun, melewati ruang makan yang gelap, dan melihat pintu belakang rumah sedikit terbuka. Ia berlari ke sana, tapi yang tersisa hanya kain selendang milik istrinya yang tersangkut di gagang pintu. Tak ada mobil, tak ada suara. Hanya keheningan yang membungkus rumah besar itu seperti kabut dingin. Dia kabur, bisik Arga pada dirinya sendiri. Pak Rano yang berdiri di halaman menatapnya penuh tanya. Istrimu, Pak? Arga mengangguk perlahan. Dia tahu aku selamat. Mungkin dia takut rencananya terbongkar. Pak Rano menatap ke arah jalan panjang yang membentang di depan gerbang. Matanya tajam, penuh kekhawatiran. Kalau dia berani melakukan itu, pasti ada orang lain di belakangnya. Arga menatap pria tua itu, lalu menjawab dengan nada pelan tapi dalam. Kau benar. Aku rasa dia tidak sendirian. Malam itu, rumah besar itu tak lagi berisi tawa atau musik seperti biasanya. Lampu-lampu redup. Suara serangga terdengar dari taman belakang. Arga duduk di ruang tamu, memandangi berkas-berkas yang ia temukan. Beberapa kertas tertulis dengan tulisan tangan istrinya sendiri. Di antaranya, ada satu kalimat yang membuat dadanya serasa berhenti berdetak. Setelah semuanya beres, aku bebas. Kata-kata itu seperti racun yang menetes ke dalam hatinya. Ia tak tahu sejak kapan istrinya berubah. Tak tahu sejak kapan cinta berubah menjadi pengkhianatan. Yang ia tahu, malam itu ia telah kehilangan rasa percaya, baik pada orang yang dicintai, maupun pada hidup yang selama ini tampak sempurna. Di luar, Pak Rano masih duduk di tangga depan. Ia menatap ke arah langit yang mulai gelap. Pak, katanya lirih tanpa menoleh. Kadang kebenaran memang pahit. Tapi lebih pahit lagi kalau kita tahu, orang yang ingin mencelakai bukan musuh, melainkan orang yang kita percaya. Angin malam berhembus pelan membawa suara jauh dari kejauhan, seperti langkah seseorang yang menjauh dalam gelap. Dan di saat itu, Arga tahu, ini belum berakhir. Fajar belum sepenuhnya datang, tapi lampu-lampu di rumah Arga masih menyala. Sejak malam sebelumnya, ia tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, yang terbayang hanya wajah Nadia, senyum lembutnya, dan kata-kata dingin di catatan itu. Setelah semuanya beres, aku bebas. Ia memegang kertas itu erat, lalu menatap layar ponsel yang terus menunjukkan status, tidak aktif. Nadia benar-benar menghilang. Tidak ada pesan, tidak ada jejak, bahkan mobil pribadinya masih di rumah. Seolah lenyap begitu saja. Di teras depan, Pak Rano masih setia duduk sambil memegang segelas teh yang dibuatkan pelayan. Udara dingin menembus jaket lusuhnya, tapi pikirannya tetap waspada. Ia tahu, apa yang terjadi kemarin hanyalah awal dari sesuatu yang lebih besar. Ketika Arga keluar dari rumah, pria tua itu berdiri perlahan dan bertanya pelan. Ada kabar, Pak? Arga menggeleng. Belum. Polisi janji akan datang pagi ini. Tapi aku merasa seseorang mengawasi rumahku semalaman. Pak Rano menatap ke sekeliling. Matanya tajam seperti mata burung. Lalu ia menunjuk pagar di sisi kiri rumah. Lihat itu, Pak. Ada bekas jejak sepatu yang belum kering. Arga mendekat. Benar saja, di tanah lembab dekat semak bunga terdapat bekas sepatu wanita kecil. Jejak itu menuju pagar samping, lalu berhenti di dekat tembok yang cukup rendah untuk dipanjat. Di atas tembok itu, ada sedikit robekan kain biru muda, warna yang sama dengan selendang milik Nadia semalam. Arga terdiam. Rasanya seperti sedang menatap bukti yang tak ingin ia percayai. Nadia kabur lewat sini, katanya lirih. Tidak sendiri, sahut Pak Rano cepat. Arga menoleh. Pemulung itu berjongkok, memeriksa bekas lain di tanah. Bekas sepatu pria, lebih besar dan dalam. Ada yang bantu dia. Pak?
Mungkin orang yang sama yang saya dengar bicara malam itu. Arga menggigit bibirnya. Pria itu, gumamnya. Siapa sebenarnya? Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan. Suara klakson pelan terdengar di depan gerbang. Sebuah mobil polisi berhenti, dan dua petugas turun membawa map tebal. Salah satunya, pria parubaya bernama Inspektur Handoyo, menghampiri Arga sambil menyapa sopan. Pagi, Pak Arga. Kami sudah mendapat hasil pemeriksaan awal dari mobil Bapak. Arga menatapnya penuh harap. Bagaimana hasilnya? Benar, jawab Handoyo dengan nada serius. Kabel rem dipotong dengan alat presisi. Dan lebih menarik lagi, bekas sidik jari di kap mobil cocok dengan seseorang yang tinggal di rumah ini. Arga terdiam. Siapa? Sidik jari Nyonya Nadia. Kalimat itu menggema seperti petir di udara pagi yang tenang. Pak Rano memejamkan mata sesaat, seolah sudah menduganya sejak awal. Sementara Arga memegang kepalanya. Tubuhnya lemas. Tidak, dia tidak mungkin. Handoyo menatapnya dalam-dalam. Kami juga menemukan sesuatu di rekaman CCTV komplek. Sayangnya sebagian besar data dihapus. Tapi sebelum file hilang, sistem sempat mencatat akses terakhir dilakukan oleh pengguna bernama Guest 02. Arga menatapnya cepat. Pengguna itu hanya bisa dibuat lewat jaringan rumah. Berarti seseorang di sini menghapusnya. Betul, kata Handoyo. Dan kami juga menemukan satu wajah yang sempat rekam di pos penjagaan sebelum file hilang. Seorang pria muda membawa helm, mengenakan jaket hitam. Berdasarkan wajahnya, kami sedang melacak identitasnya. Pak Rano menatap Arga. Itu pasti pria yang saya dengar malam itu. Pak, saya ingat suara dan posturnya. Handoyo mengangguk. Kami butuh Bapak nanti untuk membantu mengenali jika kami temukan pelakunya. Arga hanya mengangguk lemah. Dunia yang selama ini ia pikir aman kini terasa runtuh. Istrinya menghilang, rumahnya menjadi lokasi kejahatan, dan orang yang menyelamatkannya hanyalah seorang pemulung yang kebetulan lewat. Ironi yang terlalu pahit untuk dipahami. Siang menjelang, polisi meninggalkan rumah untuk melanjutkan penyelidikan. Arga berjalan ke taman belakang, tempat ia dan Nadia dulu sering duduk sore-sore sambil minum teh. Kini kursi rotan di bawah pohon ketapang itu kosong. Daun-daunnya gugur tanpa arah. Pak Rano datang menghampiri pelan. Pak, katanya lembut. Saya tahu ini berat, tapi percayalah, semua akan terungkap kalau Bapak tetap tenang. Arga menatap pria tua itu. Bibirnya gemetar. Aku mencintainya. Pak Rano, aku tidak tahu sejak kapan dia berubah. Aku tidak tahu kenapa. Pak Rano menunduk dalam. Kadang, orang berubah karena keserakahan. Kadang juga karena ada orang lain yang menanamkan kebencian di hatinya. Kata-kata itu menggantung di udara. Dari kejauhan, angin bertiup membawa suara kendaraan yang lewat di jalan utama. Tapi di dalam hati Arga, hanya ada satu suara yang bergaung. Ia harus menemukan Nadia. Apapun caranya. Karena di balik semua kebohongan itu, ada satu kebenaran yang belum sempat ia dengar langsung dari bibir istrinya sendiri. Malam mulai turun perlahan, menyelimuti rumah besar itu dalam sepi yang menyesakkan. Lampu di ruang kerja Arga masih menyala. Di atas meja, berserakan tumpukan berkas dan foto-foto pernikahan yang kini terasa seperti potongan masa lalu yang jauh. Arga duduk di kursinya, memandangi layar laptop yang menampilkan daftar transfer keuangan mencurigakan. Beberapa file dikunci dengan sandi, tapi satu folder terbuka. Namanya sederhana, hanya bertuliskan, janji. Tangan Arga gemetar saat mengklik folder itu. Di dalamnya, ada rekaman suara berdurasi pendek. Ia menekan tombol play. Suara lembut Nadia terdengar, tapi kali ini bukan dengan nada lembut seperti biasanya. Ada ketegangan, ada ketakutan yang tersembunyi di balik suaranya. Semua sudah diatur. Setelah dia pergi, aku bebas. Aku tidak tahan hidup dalam bayangan seseorang yang mengatur segalanya. Aku juga punya hak atas semua ini. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Suara itu menembus hatinya seperti pisau.
Ia tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatan istrinya atau kenyataan bahwa semua yang ia bangun ternyata bisa hancur dalam sekejap. Pintu ruang kerja terbuka pelan. Pak Rano berdiri di ambang pintu, membawa secangkir kopi hangat. Saya buatkan kopi, Pak, supaya Bapak kuat. Arga menoleh, tersenyum lemah. Terima kasih, Pak Rano. Sepertinya malam ini akan panjang. Pemulung tua itu mendekat, duduk di kursi seberang meja. Kalau boleh jujur, katanya pelan, saya pernah lihat wajah Bapak di televisi, waktu perusahaan Bapak bantu korban banjir. Saya tidak menyangka orang sebaik Bapak bisa punya musuh di rumah sendiri. Arga mengangguk pelan. Saya juga tidak menyangka, Pak. Kadang orang yang paling dekat justru yang paling kita butakan. Hening sesaat. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Pak Rano menatap meja, lalu melihat amplop kecil di pojok ruangan. Pak, itu surat. Arga menoleh cepat. Amplop berwarna krem itu tergeletak di lantai, separuh terselip di bawah rak buku. Ia mengambilnya, membuka perlahan. Di dalamnya, ada selembar surat dengan tulisan tangan yang ia kenali betul. Tulisan Nadia. Arga. Jika kau membaca surat ini, berarti semuanya sudah terjadi. Aku tidak ingin hidup dengan orang yang mengatur setiap langkahku. Aku hanya ingin kebebasan yang tak pernah bisa kau berikan. Jangan cari aku. Aku akan memulai hidup baru dengan orang yang lebih tahu rasanya dicintai tanpa syarat. Tinta di surat itu sudah sedikit luntur, seolah terkena air mata. Namun di bagian bawahnya, ada kalimat yang membuat Arga menatap lebih lama. Jangan khawatir tentang perusahaanmu. Semuanya sudah aku pastikan berjalan seperti biasa. Kalimat itu terasa aneh. Arga memicingkan mata, membaca ulang perlahan. Sudah aku pastikan berjalan seperti biasa. Ia menatap layar laptopnya, lalu membuka kembali file transaksi terakhir yang belum ia pahami. Ada transfer besar ke sebuah rekening asing dengan nama perusahaan kecil di luar negeri, Brahmaco Holdings. Arga berbisik lirih. Brahmaco, aku pernah dengar nama ini. Pak Rano menatapnya penasaran. Apa itu, Pak? Itu perusahaan fiktif yang dulu pernah coba membeli saham perusahaanku lewat jalur tidak resmi. Dan pemiliknya adalah pria bernama Dimas. Nama itu membuat udara di ruangan tiba-tiba terasa dingin. Pak Rano memejamkan mata. Suaranya pelan tapi pasti. Itu dia, Pak. Pria itu yang saya lihat bersama Nyonya malam itu. Saya ingat betul suaranya. Arga berdiri mendadak. Kursinya bergeser keras. Kalau begitu, mereka sudah lama merencanakan ini. Semua, uang, perusahaan, bahkan hidupku. Matanya tajam, penuh amarah dan kepedihan yang menumpuk. Tapi mereka lupa satu hal. Aku masih hidup. Pak Rano menatapnya tanpa berkata. Dalam hati, ia tahu malam itu adalah titik di mana segalanya akan berubah. Bukan hanya bagi Arga, tapi juga bagi dirinya yang tanpa sengaja terlibat dalam kisah penuh bahaya ini. Arga meraih jasnya, mengambil kunci mobil cadangan yang disimpan di laci. Pak Rano, ikut saya. Kita akan ke kantor malam ini. Aku ingin memastikan data cadangan di server utama belum dihapus. Pemulung tua itu berdiri perlahan, menatap pria kaya di depannya dengan mata penuh hormat. Ia tahu, langkah yang mereka ambil malam ini bukan sekadar mencari kebenaran, tapi juga menyusuri gelapnya pengkhianatan yang belum selesai. Di luar, hujan mulai turun lagi. Lampu jalan memantulkan cahaya di genangan air, dan di kejauhan, sebuah mobil hitam melintas perlahan, menunggu dalam diam. Langit malam itu seperti diselimuti kabut tipis, menutup bulan di balik awan kelabu. Jalanan kota tampak lengang. Hanya sesekali mobil melintas meninggalkan suara roda di atas aspal basah. Di antara gedung-gedung tinggi yang berdiri gagah, satu gedung tampak mencolok dengan logo besar bertuliskan Ardan Group, perusahaan yang dibangun Arga dari nol selama 10 tahun terakhir. Mobil putih yang dikendarai Arga berhenti di depan lobi utama. Ia turun dengan wajah tegang, disusul oleh Pak Rano yang memegang payung. Tubuhnya bergetar menahan udara malam yang dingin.
Petugas keamanan yang berjaga terkejut melihat kedatangan sang pemilik perusahaan di jam hampir tengah malam. "Pak Arga? Ada apa, Pak?" "Buka akses server utama sekarang," jawab Arga cepat. Suaranya datar namun tegas. "Aku harus memastikan sesuatu." Satpam itu menatap bingung, tapi segera menekan kode di panel pintu kaca. Mereka berjalan melewati lorong panjang menuju ruang server di lantai bawah tanah. Lampu-lampu putih menyala otomatis, memantulkan bayangan dua pria yang berjalan cepat di tengah keheningan. Pak Rano menatap sekeliling dengan rasa kagum bercampur takut. Ruangan itu penuh dengan deretan komputer besar yang berdengung lembut, seperti jantung yang berdetak dalam gedung sunyi. Arga langsung duduk di depan terminal utama, menyalakan monitor dan mengetik cepat. Semua data diakses lewat jaringan pribadi. "Aku ingin lihat siapa yang terakhir masuk," gumamnya sambil menatap layar. Kode demi kode muncul. Matanya menyipit. Ini aneh. Ada login semalam pukul 2:15. Pak Rano mendekat. "Siapa yang masuk, Pak?" Arga menekan beberapa tombol lagi, lalu berhenti. Di layar muncul satu nama pengguna, Guest 02. Ia mengetik lagi, mencoba menelusuri alamat IP yang digunakan. Tak lama, layar menampilkan lokasi akses terakhir, sebuah rumah di komplek yang sama dengan rumahnya. "Rumahku sendiri," bisiknya pelan. "Dia melakukannya dari sana." Pak Rano menghela napas panjang. Berarti rencananya sudah disiapkan sejak lama. Arga menatap layar yang kini memunculkan daftar file yang telah diunduh. Semua berisi laporan keuangan, dokumen saham, dan rencana proyek jangka panjang. Tapi satu file menarik perhatiannya. Namanya proposal_merger_Bramaco PDF. Arga membuka file itu. Di dalamnya tercantum kontrak merger antara Ardan Group dan Bramaco Holdings, dengan tanda tangan elektronik atas nama Nadia Arga Pradipta sebagai wakil resmi pemilik saham utama. Tanda tangannya sah, waktu dan tanggalnya lengkap. Semua terlihat legal di mata hukum. Arga terdiam lama. Jadi ini alasan dia memindahkan sahamku. Semua sudah disiapkan. Dia ingin perusahaanku jadi bagian dari milik pria itu. Pak Rano menunduk. Suaranya berat. Dia tidak hanya ingin kebebasan, Pak. Dia ingin segalanya. Namun sebelum Arga sempat menutup file itu, lampu di ruangan tiba-tiba berkelap-kelip. Komputer di sebelah kanan mereka mati satu persatu. Suara mesin server mendadak berhenti. Arga berdiri cepat. "Ada yang ganggu sistem ini." Pak Rano memandang sekitar dengan gelisah. "Apa mungkin listrik padam?" "Tidak," jawab Arga singkat. "Ini pemutusan jarak jauh. Seseorang sedang menghapus jejaknya dari sistem." Ia berlari ke panel manual, mencoba memutus koneksi utama. Tapi terlambat. Layar menampilkan pesan merah besar. "Data dihapus permanen. Tidak dapat dipulihkan." Pak Rano menatap layar itu dengan napas terengah. "Mereka tahu Bapak akan datang." Arga mengepalkan tangannya, menahan amarah yang mendidih di dada. "Berarti mereka masih memantauku." Dalam diam, langkah kaki terdengar dari lorong luar ruangan. Pelan tapi pasti, mendekat. Arga dan Pak Rano saling berpandangan. Suara sepatu itu terdengar jelas di antara dengungan sisa mesin yang mati. "Pak," bisik Pak Rano. "Sepertinya ada orang lain di sini." Arga memberi isyarat agar diam. Ia mengambil batang logam kecil dari meja dan berdiri di samping pintu. Langkah itu berhenti tepat di depan ruangan mereka. Tiba-tiba pintu terbuka sedikit. Lalu suara seseorang terdengar samar. "Pak Arga, Anda seharusnya tidak di sini malam-malam begini." Suara itu berat, tenang, tapi ada nada sinis di ujungnya. Arga mengenali suara itu seketika. "Dimas," gumamnya. Pintu terbuka penuh. Seorang pria berjaket hitam berdiri di ambang pintu dengan senyum tipis. Tatapannya dingin seperti baja. "Aku dengar kau masih hidup," katanya pelan. "Sayang sekali, itu membuat segalanya jadi rumit." Pak Rano menelan ludah, tubuhnya menegang. Arga melangkah maju perlahan. "Apa yang kau lakukan di sini?" Dimas tersenyum dingin.
Hanya memastikan pekerjaan kecilku selesai. Tapi tampaknya ada yang terlalu cepat mencium rencana kami. Suasana hening. Hanya suara hujan di luar yang menetes ke kaca jendela ruangan. Dimas menatap Pak Rano sesaat. Dan aku rasa itu si tua pemulung ini. Pak Rano menegakkan badan, meski wajahnya pucat. Kau tak akan bisa menutup kebusukanmu selamanya, anak muda. Dimas tertawa pelan. Kau pikir kata-katamu bisa menyelamatkanmu? Arga menatap tajam. Cukup, Dimas. Kau sudah salah langkah. Polisi sedang mencarimu. Ah, polisi, jawabnya sambil tersenyum. Mereka sibuk mencari orang yang sudah jauh pergi. Sementara kau, Arga, masih terjebak di tempat yang sama. Arga melangkah setapak lagi. Di mana Nadia? Dimas berhenti tersenyum. Pertanyaan yang bagus. Tapi sayangnya, aku bukan tipe orang yang suka memberitahu rahasia sebelum waktunya. Lalu, dalam sekejap, lampu ruangan padam seluruhnya. Suara langkah kaki berlari cepat menjauh. Arga menyalakan ponselnya, berusaha menyorot arah pintu, tapi lorong sudah kosong. Hanya sisa bau parfum samar dan gema langkah kaki yang menghilang di ujung gelap. Dari kejauhan, suara pintu darurat berbunyi keras menandakan seseorang baru saja keluar dari gedung. Pak Rano menatap Arga dengan napas berat. Dia kabur lagi, Pak. Arga mengepalkan tangan. Tidak lama. Kali ini, aku sendiri yang akan menemukannya. Langit malam menumpahkan hujan deras tanpa henti. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kota, menciptakan bayangan panjang yang menari di setiap genangan. Dari kejauhan, suara sirene samar terdengar, tapi tak cukup keras untuk menutupi deru mesin mobil yang kini melaju cepat menembus badai. Arga menggenggam setir dengan kuat. Matanya fokus ke jalan di depan. Di kursi penumpang, Pak Rano menatap keluar jendela, melihat kilat yang sesekali menyambar langit. Di tangan Arga masih ada ponsel dengan pesan dari sistem keamanan gedung. Pintu darurat lantai bawah dibuka pukul 23.47. Dia keluar lewat pintu darurat. Pak Rano, gumam Arga, suaranya parau. Itu berarti dia masih di sekitar sini. Pak Rano mengangguk pelan. Kalau benar dia melarikan diri, mungkin dia punya tempat aman, Pak. Orang seperti itu tidak akan pergi tanpa rencana. Arga mempercepat laju mobilnya. Air hujan menampar kaca depan, membuat pandangan sedikit kabur. Di tengah derasnya hujan, ia melihat sosok pria berjaket hitam di ujung gang. Wajahnya menoleh cepat sebelum berlari ke arah gang sempit di antara dua gedung tua. Itu dia, seru Arga. Ia menginjak rem, mobil berhenti mendadak, lalu keluar tanpa pikir panjang. Hujan langsung membasahi jasnya, membuat rambutnya menempel di dahi. Pak Rano ikut turun, membawa senter kecil dari dashboard. Pak, hati-hati. Mereka berdua berlari masuk ke gang yang gelap. Bau lembab dan karat memenuhi udara. Suara langkah Dimas bergema, cepat, licin, menyelinap di antara bayangan bangunan. Arga berlari sekuat tenaga, menembus genangan air hingga celananya basah sampai lutut. Dari kejauhan, ia melihat siluet Dimas melompat melewati pagar besi kecil, lalu menuruni tangga ke arah pelataran bawah tanah. Tanpa ragu, Arga menyusul. Nafasnya berat, tapi matanya tajam, menolak kalah. Pak Rano tertinggal beberapa langkah di belakang. Napasnya tersengal, tapi ia terus mengikuti cahaya senter kecil yang bergetar di tangannya. Tangga itu membawa mereka ke halaman belakang gudang kosong. Lampu-lampu jalan mati, hanya cahaya petir sesekali yang menerangi pemandangan. Dan di sana, di tengah hujan deras, Dimas berdiri dengan wajah basah dan mata liar. Berhenti, teriak Arga. Dimas menatapnya dengan senyum mengejek. Kau seharusnya tidak mengikuti orang seperti aku, Arga. Aku tidak punya apa-apa yang bisa kau ambil lagi. Arga maju perlahan. Kau masih punya sesuatu. Kebenaran. Katakan di mana Nadia. Dimas tertawa pahit. Kebenaran, katanya dingin. Kebenaran kadang lebih beracun daripada kebohongan. Kau ingin tahu di mana dia? Dia sudah memilih jalannya sendiri. Dan jalan itu
Bukan bersamamu. Dia masih hidup? Tanya Arga cepat, matanya tajam. Dimas terdiam sesaat. Kilat menyambar di belakangnya, membuat wajahnya terlihat jelas, pucat, lelah, dan penuh kebencian. Dia hidup, jawabnya akhirnya. Tapi bukan untuk lama kalau terus kuceritakan hal yang tidak seharusnya. Arga mengepalkan tangan. Apa maksudmu? Dimas tersenyum miring. Kau pikir dia mencintaimu? Dia hanya mencintai apa yang kau miliki. Tapi saat kau tak lagi bisa melindunginya dari dirimu sendiri, dia memilihku. Dia memanfaatkanmu, balas Arga dingin. Kau hanya pion dalam permainannya. Ucapan itu membuat wajah Dimas menegang. Ia tertawa keras, tapi ada luka di balik tawanya. Lucu kau bilang begitu, Arga, karena justru aku yang menyiapkan semuanya. Aku yang membuatnya percaya bahwa kau tak pernah benar-benar mencintainya. Arga menatapnya tajam. Kau bohong. Benarkah? Dimas menunduk, lalu menatap lagi dengan pandangan dingin. Tanyakan pada Nadia siapa yang pertama kali membuatnya merasa dihargai. Aku datang saat kau sibuk membangun kerajaanmu, dan dia hanya duduk sendirian di rumah besar itu, menangis tanpa suara. Kata-kata itu menembus dada Arga seperti pisau. Hujan terus turun deras, menyapu wajahnya yang kini basah bukan hanya karena air, tapi juga karena sesuatu yang lebih perih. Pak Rano akhirnya sampai, berdiri di samping Arga dengan napas terengah. Pak, jangan dengarkan dia. Orang seperti itu hanya hidup dari kebencian. Namun sebelum siapapun bisa berkata lagi, Dimas perlahan mundur ke belakang, menuju pintu besi kecil di dinding gudang. Terlambat untuk menyelamatkan siapapun. Arga, katanya lirih. Semuanya sudah bergerak. Bahkan tanpa aku, semuanya akan berakhir sama. Ia membuka pintu itu dan melangkah ke dalam. Arga mencoba mengejar. Tapi begitu pintu dibuka, hanya lorong sempit yang mengarah ke parkiran bawah tanah yang kosong. Dimas menghilang di balik kegelapan, meninggalkan suara langkah yang memudar. Arga berdiri terpaku. Dadanya naik turun menahan emosi. Dia bohong, katanya pelan, meyakinkan diri. Dia pasti berbohong. Pak Rano menepuk bahunya. Mungkin begitu, Pak. Tapi kalau dia tahu di mana Nyonya, itu artinya Nyonya belum jauh. Arga menatap keluar gang yang masih diguyur hujan. Di ujung sana, lampu jalan berkelip seperti nyala harapan kecil di tengah gelap. Dan di dalam hatinya, hanya satu hal yang tersisa, tekad untuk menemukan Nadia, sebelum segalanya benar-benar terlambat. Hujan telah reda menjelang pagi. Langit masih kelabu, tapi aroma tanah basah membawa kesunyian yang ganjil. Di ruang tamu rumah Arga, secangkir kopi yang baru diseduh mengepulkan uap tipis. Arga duduk di sofa. Tubuhnya lelah tapi pikirannya tak berhenti berputar. Ia memandangi foto dirinya dan Nadia di dinding. Senyum yang dulu tulus, kini terasa seperti topeng yang menipu. Pak Rano datang membawa beberapa kertas yang diambil dari saku jaket lusuhnya. Pak, saya nemu ini semalam di dekat tangga gudang waktu kita kejar dia. Arga menatap kertas itu. Basah sebagian, tapi masih terbaca. Ada tulisan angka dan nama kota kecil di tepi laut. Pantai Laruna, Blok C17. Ia mengerutkan kening. Pantai Laruna. Pak Rano mengangguk pelan. Saya kenal tempat itu, Pak. Dulu sering saya datangi cari rongsokan kapal bekas. Di sana banyak gudang kosong yang jarang dikunjungi. Arga menatap kertas itu lebih lama. Kalau benar dia lari ke sana, berarti dia punya rencana cadangan. Ia berdiri perlahan, berjalan ke arah jendela besar yang masih basah oleh embun. Matahari mulai muncul samar di ufuk timur, tapi tidak membawa ketenangan apapun. Pak Rano, katanya tenang tapi tegas. Kita ke sana pagi ini. Pak Rano menatapnya ragu. Pak yakin? Kalau benar mereka di sana, mungkin tidak cuma Nadia dan Dimas. Bisa saja ada orang lain yang terlibat. Arga menoleh. Pandangannya dalam. Justru karena itu saya harus pergi. Saya tidak mau hidup dalam teka-teki selamanya. Beberapa jam kemudian, mobil putih mereka meluncur meninggalkan kota.
Jalan berliku menuju pesisir dipenuhi kabut. Pepohonan basah meneteskan sisa hujan malam. Pak Rano duduk di samping, menggenggam karung tuanya yang kini berisi bekal sederhana. Aneh ya, Pak. Dunia ini kadang suka terbalik. Orang kaya lari dari kebohongan, sementara orang miskin seperti saya cuma ingin hidup tenang. Arga menoleh singkat, lalu tersenyum kecil. Kadang yang miskin justru lebih kaya dalam hati, Pak Rano. Perjalanan memakan waktu 3 jam. Saat mereka tiba di pantai Laruna, langit sudah cerah, tapi udara masih lembab. Di kejauhan, deretan gudang tua berdiri menghadap laut. Angin membawa aroma asin, bercampur karat besi dan kayu lapuk. Arga memarkir mobil di belakang tumpukan kontainer. Mereka berjalan perlahan, mengamati sekitar. Suasana sepi, hanya suara ombak yang pecah di karang. Namun Pak Rano, dengan insting tajamnya, menyentuh tanah dekat pintu gudang. Pak, lihat ini. Ada bekas roda kendaraan yang masih baru. Jejak ban menembus tanah basah dan berakhir di depan pintu besi berkarat. Arga mendekat, menatap gembok besar yang menutup pintu itu. Ia menyentuh permukaannya. Masih dingin, tapi lembab, seolah baru terkena air. Ia menarik napas panjang. Mereka di sini. Pak Rano menatap ke sekeliling, lalu berkata pelan. Kalau betul mereka di dalam, jangan asal buka, Pak. Bisa saja jebakan. Arga mengangguk. Ia memutuskan memutar lewat sisi kanan gudang, mencari jalan lain. Di belakang, ia menemukan jendela kecil yang pecah sebagian. Melalui celah itu, ia bisa melihat bagian dalam, beberapa kotak kayu, kursi tua, dan satu meja dengan sisa makanan di atasnya. Namun ada satu hal yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Di sudut ruangan, ada tas tangan berwarna krem yang ia kenali betul. Tas milik Nadia. Nadia ada di sini, bisiknya. Mereka memutuskan masuk lewat jendela. Pak Rano naik dulu, lalu membantu Arga memanjat. Begitu kaki mereka menjejak lantai, bau lembab langsung menusuk hidung. Udara dingin dan berdebu. Langkah Arga pelan, tapi matanya liar mencari sesuatu. Di meja kayu, ia menemukan botol air setengah penuh, roti yang belum habis, dan selembar kertas bertuliskan angka rekening. Ia tahu, angka itu bukan sembarangan. Itu kode transaksi saham yang ia lihat di laptopnya sebelumnya. Tiba-tiba, suara dari belakang membuat keduanya membeku. Suara langkah kaki menapaki lantai kayu yang basah. Siapa di sana? Suara laki-laki terdengar keras, berat, dan marah. Pak Rano menarik Arga bersembunyi di balik tumpukan peti. Dari celah sempit, mereka melihat dua pria berpakaian hitam masuk ke dalam gudang. Wajah mereka asing, tapi dari cara mereka bergerak, jelas mereka bukan orang biasa. Salah satunya membawa ponsel, berbicara cepat. Iya, mereka belum ke sini, tapi barangnya sudah siap dikirim. Bos minta berangkat malam ini. Arga menatap Pak Rano, berbisik pelan. Mereka bukan cuma sembunyi. Mereka pakai tempat ini buat jalur keluar. Pak Rano mengangguk. Dan kalau benar Nadia ada di sini, mungkin dia sudah di tangan mereka. Salah satu pria itu berjalan ke meja, mengambil tas Nadia, lalu membuka isinya. Ia mengeluarkan ponsel kecil dari dalamnya dan berkata pada rekannya, "Dia ninggalin ini. Pastikan tidak ada yang tahu keberadaan kita." Arga mengepalkan tangan, wajahnya tegang. Ia ingin keluar dan melawan, tapi Pak Rano menahannya dengan tatapan keras. "Jangan sekarang, Pak. Kita keluar hidup dulu, baru lapor polisi." Mereka berdua bersenjata. Hening panjang menyelimuti gudang. Arga menahan napas saat salah satu pria itu berjalan mendekat ke arah tempat mereka bersembunyi. Langkahnya semakin dekat. Suara sepatunya memantul di lantai basah. Pak Rano menatap Arga, memberi isyarat agar siap berlari jika ketahuan. Dan tepat ketika pria itu menunduk untuk memeriksa peti di depan mereka, terdengar suara mobil dari luar, klakson 2 kali. Kedua pria itu menoleh cepat. Lalu salah satunya berkata, "Itu mereka. Ayo cepat." Mereka berjalan keluar terburu-buru, meninggalkan ruangan dalam keadaan terbuka.
Arga menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Kita harus ikuti mereka. Pak Rano menatapnya tegas. Kita butuh bantuan, Pak. Kalau mereka bukan orang biasa, kita bisa mati. Tapi kalau kita tunggu, Nadia bisa dibawa entah kemana. Hening sejenak, lalu Pak Rano mengangguk pelan. Baiklah, tapi kita harus hati-hati. Sekali salah langkah, mereka bisa tahu kita ada di belakang mereka. Mereka keluar dari gudang, menyusuri jalan tanah yang menurun ke arah dermaga kecil di ujung pantai. Dan di sana, samar di bawah cahaya langit mendung, tampak sebuah kapal kecil dengan mesin yang baru dinyalakan. Di atas kapal itu, Arga melihat siluet seorang wanita berdiri di antara dua pria bersenjata. Rambutnya terurai, wajahnya tertunduk. Nadia, bisiknya pelan, dadanya bergetar hebat. Suara mesin kapal menderu pelan, berpadu dengan debur ombak yang menghantam tiang kayu dermaga. Langit di atas pantai Laruna tampak gelap kembali, awan hitam menggulung, menandakan badai mungkin datang lagi. Di kejauhan, Arga dan Pak Rano bersembunyi di balik tumpukan peti kayu, menatap ke arah kapal kecil yang sedang bersiap meninggalkan pantai. Di atas kapal, seorang wanita berdiri di antara dua pria bersenjata. Rambut panjangnya yang basah menutupi sebagian wajah. Tapi Arga tahu, itu Nadia, istrinya. Wanita yang ia cari, wanita yang dulu ia cintai tanpa syarat, kini tampak seperti bayangan masa lalu yang tak bisa ia kenali lagi. Nadia, bisiknya lirih, hampir tanpa suara. Pak Rano memegang lengannya, menatapnya tegas. Jangan gegabah, Pak. Mereka bisa menembak kapan saja. Kita cari cara supaya kapal itu gak sempat jalan. Arga menatap kapal itu, lalu ke arah mesin di buritan. Matanya fokus. Kalau mesin itu mati sebelum mereka berangkat, kita punya waktu. Ia merunduk, lalu mulai bergerak pelan ke arah sisi dermaga. Setiap langkahnya diatur hati-hati agar tidak menimbulkan suara di papan kayu yang basah. Pak Rano mengikuti di belakang, membawa batang besi panjang yang ia temukan di gudang tadi. Kapal itu terikat pada satu tali besar di dermaga, sementara salah satu pria di atas sedang berbicara lewat radio. Semua sudah aman. Bos suruh berangkat sebelum malam penuh. Jangan biarkan siapapun tahu kalau kita bawa perempuan ini. Arga menatap Nadia. Ia tampak pucat, bibirnya gemetar, tangannya diikat di belakang. Ada ketakutan jelas di wajahnya. Ia bukan lagi wanita yang sombong dan dingin seperti beberapa minggu terakhir. Kini ia tampak seperti seseorang yang ingin menebus dosa tapi tidak tahu bagaimana. Hati Arga bergejolak. Ia tidak tahu apakah harus marah, atau justru iba. Tapi satu hal pasti, ia tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Pelan-pelan, Arga mendekat ke ujung kapal. Ia melihat kabel bahan bakar yang menggantung di sisi luar mesin. Dengan cepat dan tenang, ia menarik batang logam dari tangan Pak Rano, lalu menyelipkannya di antara roda mesin, memutus jalur suplai bahan bakar. Sekejap kemudian, suara mesin kapal terdengar tersendat, lalu mati total. Apa-apaan ini? Teriak salah satu pria di atas kapal. Mereka panik, berlari ke arah mesin, mencoba memeriksa sumber masalah. Di saat yang sama, Arga melompat ke kapal tanpa pikir panjang. Ombak mengguncang permukaannya, tapi tubuhnya stabil. Ia berdiri di depan Nadia, menatapnya dalam. Nadia, suaranya serak. Kita harus bicara. Wanita itu menatapnya. Matanya membesar. Air mata bercampur air hujan di pipinya. Arga, kenapa kau kesini? Kau seharusnya tidak ikut campur. Mereka akan membunuhmu. Arga tidak menjawab. Ia menatap dua pria bersenjata yang kini mulai sadar akan kehadirannya. Salah satunya mengangkat pistol, tapi sebelum sempat menembak, Pak Rano sudah muncul dari belakang kapal dan menghantam tangan pria itu dengan batang besi. Suara tembakan pecah di udara, memantul di antara ombak dan tiang kayu. Peluru meleset, menghantam sisi kapal. Air mulai merembes ke dalam. Pria kedua berbalik, berusaha menarik Nadia sebagai tameng. Namun Nadia menjerit dan mencoba melepaskan diri. Dalam kekacauan itu,
Arga maju dan mendorong pria itu keras ke arah pagar kapal. Mereka bergumul, saling dorong di tengah dek yang licin oleh air hujan. "Pak, awas!" teriak Pak Rano sambil mencoba membantu. Tapi ombak besar datang menghantam sisi kapal, membuat semuanya goyah. Arga kehilangan keseimbangan, tapi tangannya berhasil mencengkeram kerah baju lawannya. Mereka berdua jatuh ke lantai kapal, dan pistol pria itu terpental jauh. Dalam satu gerakan cepat, Arga menghantamkan siku ke dada pria itu. Suara keras terdengar, dan pria itu jatuh tak sadarkan diri. Pak Rano segera menendang pistol jauh ke laut, memastikan tak ada yang bisa memakainya lagi. Hujan mulai turun deras, membasahi segalanya. Nadia berdiri gemetar. Air mata jatuh bercampur air hujan di wajahnya yang pucat. "Arga, aku tidak ingin semua ini terjadi. Aku terjebak. Aku." Arga menatapnya tajam. "Terjebak? Kau yang menandatangani dokumen merger itu, Nadia. Kau yang rancang semuanya." "Tidak seperti itu," serunya. Suaranya pecah di tengah deru hujan. Aku hanya ingin bebas." Tapi Dimas memaksaku. Dia bilang kalau aku tak menurut, dia akan membunuhmu. Semua yang kulakukan, Arga, aku lakukan untuk menyelamatkanmu." Kata-kata itu mengguncang batin Arga. Ia terdiam sesaat, menatap wajah wanita yang dulu menjadi pusat hidupnya. Pak Rano berdiri di belakang. Napasnya berat. "Pak, kita harus pergi sebelum orang lain datang. Kapal ini udah gak stabil." Arga menoleh ke arah Nadia. "Kita tidak akan kemana-mana sebelum aku tahu semuanya. Siapa di balik semua ini? Siapa yang memerintahkan Dimas?" Nadia menunduk. Suaranya pelan tapi jelas di antara suara hujan. "Ada orang lain. Orang yang kau percayai selama ini. Orang yang selalu bersamamu di kantor." Arga membeku. "Siapa?" Nadia menatapnya dengan air mata yang tak berhenti jatuh. "Sekretarismu, Lina." Waktu seolah berhenti. Suara hujan menghilang. Hanya degup jantung Arga yang terdengar di kepalanya. Lina, wanita yang sudah bekerja dengannya selama 7 tahun. Orang yang ia anggap seperti keluarga. Pak Rano memandang Arga dengan mata lebar. "Sekretaris Bapak." Arga mengangguk pelan. Wajahnya pucat. "Kalau begitu, ini belum berakhir. Semua yang terjadi lebih dalam dari yang kita kira." Dari kejauhan, suara mesin kendaraan mendekat cepat ke arah pantai. Lampu-lampu menembus gelap, menyinari kapal yang nyaris karam. Arga menatap Pak Rano dan Nadia. "Kita harus pergi. Sekarang." Ia meraih tangan Nadia, membantu Pak Rano turun dari kapal. Ombak besar menghantam pantai, membuat kapal terombang-ambing sebelum akhirnya terbawa arus menjauh. Dan di tengah malam yang semakin pekat, di antara hujan yang tak kunjung reda, Arga bersumpah dalam hati. Ia akan mengungkap siapapun yang telah menjadikan hidupnya medan pengkhianatan. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika mobil putih Arga berhenti di depan gedung tinggi milik Ardan Group. Jalanan masih sepi, tapi hati Arga justru bergemuruh. Di kursi belakang, Nadia duduk dengan kepala tertunduk, wajahnya sayu. Di sebelah Arga, Pak Rano menatap gedung itu dengan mata penuh waspada. "Pak," katanya pelan, "kalau benar sekretaris Bapak yang ikut dalam rencana ini, berarti dia tahu semua rutinitas Bapak. Bahkan mungkin dia tahu kita akan datang ke sini." Arga mengangguk tanpa menoleh. "Aku tahu, tapi kita tidak punya pilihan. Semua bukti ada di komputer kantor Lina." Ia menatap bayangan dirinya di kaca spion. Wajahnya keras, matanya tajam. "Hari ini aku tidak mau hanya jadi korban. Hari ini aku akan mengakhiri semua kebohongan." Mereka bertiga masuk melalui pintu belakang gedung agar tidak menarik perhatian. Satpam yang berjaga hanya menatap sekilas, lalu membiarkan mereka lewat karena mengenali Arga. Lorong panjang menuju ruang sekretaris masih kosong. Hanya terdengar bunyi langkah sepatu mereka di lantai marmer. Nadia berjalan di belakang, tubuhnya sedikit gemetar. Ia menatap sekeliling dengan pandangan cemas. "Arga, kalau Lina benar-benar di sini,
Kita harus hati-hati. Dia bukan orang biasa. Dia pernah bekerja di bagian intel perusahaan luar negeri sebelum masuk ke perusahaanku dulu. Arga menatapnya cepat. Dan kau baru memberitahuku sekarang. Waktu itu aku tak tahu dia berbahaya, jawab Nadia pelan. Aku pikir dia hanya orang yang ingin membantu. Mereka berhenti di depan ruang sekretaris. Pintu tertutup rapat, tapi lampu di dalam menyala. Arga memberi isyarat pada Pak Rano untuk menunggu di belakang, lalu memutar gagang pintu perlahan. Begitu pintu terbuka, aroma parfum khas Lina langsung menyambut. Ruangan tampak rapi, tapi komputer di meja menyala, menampilkan layar login terbuka dengan nama pengguna, Lina_main. Arga mendekat, jemarinya mengetik cepat. Ia mencoba masuk menggunakan kode darurat yang hanya diketahui oleh dirinya dan 2 orang kepercayaan. Namun layar tiba-tiba menampilkan peringatan merah. Access denied. System locked by external device. Pak Rano mendekat. Apa maksudnya, Pak? Artinya seseorang sedang mengendalikan komputer ini dari jauh. Jawab Arga cepat. Dan itu berarti Lina tahu kita di sini. Belum sempat mereka bereaksi. Suara lembut terdengar dari arah pintu. Sudah kuduga kau akan datang ke sini, Arga. Ketiganya menoleh bersamaan. Lina berdiri di ambang pintu, mengenakan jas abu-abu elegan. Rambut hitamnya diikat rapi. Tapi mata yang dulu hangat itu kini dingin, tanpa emosi. Di tangannya, sebuah ponsel menyala dengan tampilan terminal kode hijau yang terus bergerak. Lina, suara Arga berat. Jadi benar, semua ini kamu yang atur. Lina tersenyum kecil, tapi ada sinar tajam di balik tatapan matanya. Bukan aku yang mulai, Arga. Aku hanya menyelesaikan apa yang tidak pernah bisa kau kendalikan. Pak Rano berdiri sedikit di depan, menatapnya curiga. Maksudmu apa, Nona? Lina melangkah pelan ke dalam ruangan. Sepatu hak tingginya memantul di lantai marmer. Kau pikir selama ini Arga menjalankan perusahaan ini sendirian? Semua akses, semua laporan, semua koneksi luar negeri lewat aku. Tapi apa yang ku dapat? Tidak ada. Sementara orang-orang seperti Nadia dan kau, Pak Arga, hidup dalam kemewahan yang kalian bahkan tak paham cara mempertahankannya. Arga menatapnya tajam. Kalau kau merasa dirugikan, kau bisa bicara. Tapi mengkhianati, mencelakai, bahkan ingin membunuhku? Itu bukan alasan. Itu dendam. Lina tersenyum sinis. Dendam? Ya, mungkin. Tapi kau tak tahu setengahnya. Ia membuka ponselnya, menampilkan foto-foto di layar. Arga menatapnya, dan wajahnya memucat. Foto-foto itu menampilkan dirinya, Nadia, dan beberapa dokumen lama bertanda tangan mendiang ayahnya, pendiri awal perusahaan. Ayahmu bukan orang sebaik yang kau kira, kata Lina pelan. Dia yang menyingkirkan ayahku dari perusahaan ini dulu. Kami kehilangan segalanya. Sejak saat itu, aku bersumpah akan mengambil kembali apa yang seharusnya milik keluargaku. Nadia menatap kaget. Jadi ini semua, balas dendam pribadi. Lina menatapnya tajam. Tidak sesederhana itu. Aku tidak ingin menghancurkan Arga. Aku hanya ingin menggantikan posisinya. Tapi Dimas, dia membuat semuanya berantakan. Suara Lina bergetar sedikit saat menyebut nama itu. Arga memperhatikan perubahan di wajahnya. Kau mencintainya. Lina terdiam sesaat, lalu menatap Arga lagi dengan senyum getir. Aku mencintai orang yang sama yang menipuku. Ironis, bukan? Dunia ini memang suka mempermainkan orang seperti kita. Suasana tegang mengental. Di luar, suara angin siang menghempas kaca jendela tinggi. Arga melangkah pelan mendekati meja, mencoba menekan tombol darurat di bawah keyboard tanpa diketahui Lina. Tapi mata wanita itu terlalu tajam. Jangan lakukan itu, katanya pelan tapi tegas. Satu sentuhan lagi, dan semua file perusahaanmu akan hilang dalam hitungan detik. Pak Rano menatap Arga. Suaranya nyaris berbisik. Pak, biar saya yang... Arga menggeleng pelan tanpa menoleh.
Ia menatap Lina lurus. Kalau kau mau balas dendam, lakukan padaku. Jangan libatkan Nadia. Jangan libatkan orang lain. Lina menghela napas panjang, lalu meletakkan ponselnya di meja. Sudah terlambat, Arga. Semua sudah berjalan. Kau pikir aku masih punya pilihan setelah sejauh ini? Tiba-tiba, suara notifikasi keras terdengar dari komputer di belakang. Layar menampilkan pesan otomatis dari sistem keamanan perusahaan. Please unit arriving 2 minutes. Lina menoleh cepat. Wajahnya berubah. Kau sudah memanggil polisi. Arga menatapnya tenang. Bukan aku. Sistem keamanan yang melakukannya. Setiap akses ilegal otomatis mengirim laporan ke kepolisian pusat. Wajah Lina pucat. Ia mengambil ponselnya dengan cepat. Mencoba menonaktifkan koneksi, tapi Arga sudah melangkah maju, menahan tangannya. Kau sudah cukup menyakiti banyak orang. Lina, ini saatnya berhenti. Lina menatapnya lama. Matanya berkaca-kaca. Kau tidak mengerti. Arga, aku tidak bisa mundur. Orang-orang yang mendanai ini tidak akan membiarkanku hidup kalau aku gagal. Siapa mereka? Tanya Arga cepat. Namun sebelum Lina sempat menjawab, suara sirene terdengar dari luar. Polisi tiba lebih cepat dari perkiraan. Ia menatap Arga dengan mata yang kini penuh ketakutan, lalu berbisik lirih. Kau terlambat, Arga. Semuanya sudah diatur lebih dalam dari yang kau kira. Dan tanpa memberi waktu siapapun bereaksi, Lina menekan sesuatu di ponselnya. Semua layar komputer di ruangan langsung menampilkan pesan hitam besar bertuliskan. Sistem compromised. Remote access activated. Arga tertegun, sementara Nadia menutup mulutnya, menahan napas. Pak Rano berbisik. Pak, apa yang terjadi? Arga menatap layar itu, wajahnya menegang. Seseorang lain sedang mengambil alih dari luar. Ini bukan ulah Lina saja. Ada orang yang lebih berbahaya di balik semua ini. Lina menunduk, suaranya pelan, hampir seperti bisikan. Dan sekarang, kalian semua sudah masuk ke dalam permainan mereka. Suara sirene polisi memantul di dinding kaca gedung Ardan Group, menciptakan gema menegangkan yang seolah menembus sampai ke lantai 20 tempat Arga berdiri. Lampu-lampu ruangan berkelap-kelip, komputer mati hidup, dan layar menampilkan tulisan merah besar. Remote control active, data transfer in progress. Arga menatap layar itu dengan wajah tegang. Dia sedang mencuri seluruh sistem perusahaan, gumamnya. Lina berdiri beberapa meter darinya, ponselnya masih di tangan, wajahnya pucat, gemetar antara takut dan putus asa. Bukan aku, katanya cepat. Bukan aku yang melanjutkan ini. Aku tidak lagi mengendalikannya. Mereka sudah ambil alih semuanya. Nadia menatapnya dengan nada cemas. Mereka siapa? Lina? Siapa yang kau maksud? Wanita itu menunduk. Matanya kosong. Kelompok investor bayangan. Organisasi yang mengincar perusahaan besar untuk diambil alih lewat sistem keuangan global. Aku hanya jembatan. Mereka bilang kalau aku bantu, aku bisa hidup tenang. Tapi ternyata aku hanya umpan. Pak Rano menatap layar yang kini menampilkan progres bar yang terus meningkat cepat. Pak, kalau ini sampai 100%, apa yang terjadi? Arga menjawab tanpa mengalihkan pandangan. Semua data aset akan hilang, seluruh saham digital berpindah tangan. Dalam hitungan menit, Ardan Group akan jadi milik orang lain. Ia mengetik cepat di komputer cadangan di sisi meja, mencoba memutus koneksi jaringan utama. Namun aksesnya terkunci. Tiba-tiba muncul pesan baru di layar. Goodbye, Arga. Arga menatap tulisan itu lama. Dadanya bergetar. Dia tahu aku melawan, bisiknya. Nadia maju setapak, memegang lengannya. Arga, hentikan. Ini bukan lagi tentang perusahaan. Ini tentang hidupmu. Tapi Arga menggeleng pelan. Kalau aku berhenti sekarang, mereka menang. Dan semua orang yang sudah bekerja untukku selama ini akan kehilangan segalanya. Ia menatap layar dengan mata penuh tekad, lalu memanggil pelan.
Pak Rano, tolong ambil kabel utama di panel belakang. Kita putus koneksinya dari sumber daya gedung. Pak Rano segera berlari ke arah panel besar di sisi ruangan. Tangannya bergetar tapi ia menarik satu persatu kabel besar, hingga suara mesin di bawah gedung berderak keras. Dalam sekejap, beberapa komputer padam. Namun layar utama masih menyala. Tidak cukup, seru Arga. Mereka pakai koneksi satelit, bukan jalur lokal. Lina melangkah maju, suaranya parau. Aku bisa hentikan. Tapi aku butuh akses penuh ke sistemmu. Arga menatapnya ragu. Bagaimana aku bisa percaya setelah semua yang kau lakukan? Lina memejamkan mata. Air matanya jatuh. Aku tidak minta dipercaya. Aku cuma ingin menebus kesalahan. Hening sejenak. Lalu Arga menyerahkan kartu akses pribadinya. Kalau kau bohong, ini akan berakhir untuk kita semua. Lina mengambil kartu itu dengan tangan gemetar. Lalu berlari ke terminal utama. Jemarinya menari di atas keyboard, mengetik kode cepat dan presisi. Di layar, deretan baris kode berubah arah. Sistem yang tadinya terkunci mulai melambat. Sedikit lagi, katanya pelan. Sedikit lagi. Namun tiba-tiba, sebuah suara dari speaker komputer terdengar. Suara pria, datar dan dingin, dengan logat asing. Lina, kau pikir bisa lari dari kami? Lina membeku. Matanya membesar. Tidak. Mereka tahu aku di sini. Suara itu melanjutkan. Kau sudah melanggar kesepakatan. Kau tahu konsekuensinya. Lina menatap Arga. Wajahnya panik. Cepat. Cabut semua jaringan eksternal sekarang juga. Mereka bisa melacak lokasi. Arga bergegas membantu. Sementara Pak Rano menarik kabel terakhir dari panel. Layar berkedip, lalu berubah hitam. Semua mesin berhenti berdengung. Keheningan tiba-tiba menggantung di udara. Nadia memegang dadanya. Napasnya tersengal. Sudah selesai. Arga menatap layar yang kini menampilkan pesan terakhir. Connection lost. Ia menghela napas panjang. Untuk sekarang, ya. Namun sebelum siapapun sempat menenangkan diri, Lina tiba-tiba terdorong ke belakang. Tangannya memegangi lehernya sendiri. Wajahnya berubah tegang. Lalu jatuh berlutut. Lina! Teriak Arga. Berlari menghampiri. Dari ponsel di tangannya, muncul suara dengungan aneh dan aroma asap tipis. Perangkat itu meledak kecil, meninggalkan luka bakar di tangannya. Pak Rano segera menepuk punggungnya. Mencoba menolong. Dia diracuni lewat alat itu. Pak. Sistem mereka pakai sinyal buat mematikan jejak. Arga menatap wajah Lina yang kini mulai kehilangan warna. Dengan suara nyaris tak terdengar, Lina berbisik. Maaf, aku cuma ingin semuanya berhenti. Arga menggenggam tangannya erat. Tapi tubuh wanita itu terkulai pelan. Hening panjang mengisi ruangan. Di luar, suara sirene polisi semakin dekat. Tapi rasanya jauh sekali. Nadia berdiri mematung. Wajahnya pucat. Dia mati. Arga. Arga menatap tubuh Lina yang kini diam. Lalu menunduk. Dia mati untuk memperbaiki kesalahan. Setidaknya sebagian dari ini berakhir. Namun di layar komputer yang tampak mati, satu tulisan kecil muncul di sudut bawah. Hampir tak terlihat. Backup completed. Server beta active. Pak Rano yang berdiri paling dekat melihatnya lebih dulu. Pak. Lihat itu. Arga menatap layar dengan mata tajam. Suaranya nyaris berbisik. Berarti ini belum selesai. Ia berdiri, menatap keluar jendela tinggi yang memperlihatkan kota di bawah sana. Terang, padat, tapi penuh rahasia. Nadia mendekat, menggenggam tangannya. Kau mau apa sekarang? Arga menatap lurus ke Cakrawala. Suara hujannya masih terdengar samar dari kejauhan. Aku akan menemukan siapapun yang berada di balik server itu, katanya pelan tapi tegas. Dan kali ini, aku tidak akan hanya bertahan. Aku akan melawan. Pak Rano menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kalau begitu, perjalanan kita belum berakhir, Pak. Di luar,
Matahari mulai menembus awan, memantulkan cahaya ke gedung kaca yang kini sunyi. Dan di dalam hati mereka, semua tahu, pertempuran baru-baru saja dimulai.